Halo Unpaders, selamat datang kembali di podcast Enter Talks, tempat kita untuk ngobrol santai tapi penuh dengan insight seputar karir, bisnis, dan pengembangan diri bareng dosen, alumni, dan expert Universitas Pajajaran. Perkenalkan, saya Lisa, intern Event Management, Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Pajajaran yang akan menemani Unpaders dalam podcast Enter Talks ke-23 kali ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sedang hangat banget nih di kalangan anak muda, yaitu kenapa harus berani menjadi entrepreneur. Karena seringkali kita lihat di media sosial terlihat banyak orang yang sukses dengan bisnis mereka, fleksibel dan juga bebas dan menghasilkan banyak peluang. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka memilih jalur yang menantang dibandingkan dengan jalur karir yang lebih aman? Apa sih yang bikin mereka berani membangun bisnis dari nol? Nah, untuk itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kedatangan narasumber yang hebat sekali dan luar biasa, yaitu Bapak Nur Hidayat, entrepreneur, penulis, dan juga dosen yang akan berbagi insight dan juga pengalaman nyata seputar entrepreneur. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi insight di podcast Enter Talks ini. Terima kasih kembali. Saya juga senang bisa hadir di sini. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya tadi ngawali pagi-pagi pergi ke kelas, ngajar dulu di vokasi dan janjian ke sini kan, karena bisa ke sini. Sangat produktif sekali sih Pak. Menggambarkan seorang entrepreneur sejati sepertinya. Harus seperti itu. Iya. Bapak, mungkin sebelum kita memulai diskusi pada kali ini, saya izin memperkenalkan profil singkat dari Bapak dulu ya. Oke, Bapak Nur Hidayat ini merupakan seorang konsultan pajak bersertifikat, advokat di bidang bisnis dan perpajakan, akuntan publik, dosen sekaligus penulis berbagai buku perpajakan. Saat ini juga beliau aktif sebagai pengurus di berbagai organisasi profesi. Di antaranya adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pusat dan Ikatan Akuntan Indonesia di wilayah Jawa Barat. Dan masih ada lagi Unpaders, selain itu beliau juga aktif di dunia profesional. Beliau telah menerbitkan sejumlah buku seperti Corporate Tax Risk Management, Profesi Konsultan Pajak di Indonesia hingga Panduan Bijak Selesaikan SP2K dari Kantor Pajak. Sekali lagi selamat datang Bapak di podcast Enter Talks ini. Terima kasih. Baik, Bapak, sebelum membahas lebih jauh tentang entrepreneurship, saya rasa menarik jika kita mengenal perjalanan Bapak lebih dalam nih. Oke, Bapak memiliki latar belakang yang sangat beragam ya Pak, mulai dari akademisi, praktisi, juga konsultan hingga entrepreneur nih. Jadi boleh gak sih Pak diceritakan bagaimana perjalanan pendidikan dan juga karir Bapak dari awal hingga menjadi sekarang nih Pak? Oke, jadi kalau perjalanan ya, ini perjalanan panjang ya sebenarnya. Jadi saya mengawali karir mungkin sama bagi kebanyakan orang ya. Ya artinya saya memilih untuk bekerja dulu gitu. Jadi setelah saya bekerja, tapi waktu itu saya memang orang yang artinya tidak mau hanya satu hal ya, hanya kerja saja. Dan akhirnya saya menyelesaikan beberapa program-program yang relevan nih dengan artinya apa karir saya atau profesi yang akan saya pilih berikutnya. Jadi dalam perjalanannya saya bekerja, saya meneruskan lagi kuliah seperti itu. Itu sih ininya. Jadi sebenarnya untuk menjadi entrepreneur ini apakah emang sudah Bapak pikirkan dari awal atau hanya ada peluang nih saya akan menjadi entrepreneur saja? Iya, saya nggak dari awal sih sebenarnya. Awal dulu saya mungkin sekali lagi seperti kebanyakan orang ya, orang kan banyak memilih kuliah pun artinya yang mudah mengakses pekerjaan. Itu pun menjadi pertimbangan saya pada saat saya kuliah ambil akuntansi. Tujuannya ya supaya saya bisa mudah untuk mengakses pekerjaan. Waktu itu seperti itu.
Tapi sekali lagi di tengah perjalanan ternyata wah nih di profesi akuntansi kayaknya kita bisa loh kalau tidak hanya sekedar bekerja gitu kan ya. Akhirnya dari sana mulai terbuka, saya harus mempersiapkan diri nih supaya saya bisa masuk bukan hanya sebagai pekerja di bagian accounting, tapi saya bisa mungkin punya kemandirian gitu, Oke. Alisa. Mungkin dari tadi Bapak kan perjalanannya tuh nggak selalu lurus ya Pak, kayak mungkin kita kuliah di bidang ini, kita Haha. juga ternyata dalam pekerjaan tuh tidak selalu sejalur juga. Nah mungkin banyak orang nih Pak yang ragu saat tidak mengikuti jalur sesuai karir yang dia mulai dari awal. Nah dari Hmm. pengalaman Bapak ada gak sih pertimbangan utama yang biasanya muncul dalam mengambil keputusan tersebut? Hmm. Jadi gini, kalau kita ini kan kadang seringkali terjebak pada oh saya tuh bidangnya ini gitu loh. Nah, lalu banyak apa namanya tantangan-tantangan atau banyak tawaran-tawaran yang sebenarnya menarik gitu ya, tapi karena dia merasa oh itu bukan saya gitu kan ya, saya nggak punya itu gitu ya. Tidak mau mengenal lebih dalam tentang itu gitu kan ya. Nah, itu kesalahan pertamanya gitu kan ya. Nah, makanya ketika memang itu bagus ada prospek gitu kan ya, apalagi yang sedang hype gitu Iya ya. Wah, ini betul. kayaknya penting banget nih ya. Ketahui kiranya kita bisa masuk tuh di dunia itu gitu kan ya. Kan semua orang tuh punya peluang yang sama Iya. kok untuk masuk pada bisnis tertentu atau bidang profesi tertentu. Oke, jadi intinya kita harus berani mengambil peluang ya Pak. Oh betul, betul. Oke, nah mungkin tapi kalau kita berbicara tentang membangun usaha nih, seorang entrepreneur ini harus inovatif dan juga kreatif ya Pak, mengikuti perkembangan zaman juga menjawab solusi dari bisnis yang ada, kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang dinamika yang ada di dunia bisnis ini. Tapi Hmm. seringkali muncul keraguan dan rasa tidak percaya diri mungkin ya Pak untuk kita membangun bisnis dari nol itu. Nah, untuk Bapak sendiri bagaimana sih cara menumbuhkan rasa kepercayaan diri tersebut? Ya, memang sekali lagi ya harus mulai dari diri sendiri. Artinya tidak bisa kita mengharapkan ini banyak dapat motivasi dari orang luar gitu ya. Orang luar itu bisa memang mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi cara pandang sampai mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan A, B, C. Itu bisa. Tetapi pada akhirnya kan dikembalikan lagi pada diri kita. Makanya ketika kita sudah merasa bahwa oh ini kayaknya saya bisa mengembangkan ini gitu kan ya. Jadi ketika kembali kepada bahwa saya bisa mengembangkan ini, segeralah action gitu ya. Tidak boleh itu hanya jadi satu angan-angan gitu ya. Kalau angan-angan itu nggak pernah menjadi apa-apa gitu kan ya. Jadi harus harus apa yang terpikir oleh kita, kemudian kita memang kalkulasi juga, tentu saja nggak boleh juga kita main ambil sementara kita nggak punya apa-apa di situ kan akhirnya kita juga eh, apa ya terjebak pada bingung nantinya gitu ya, itu nggak boleh gitu. Oke, betul sekali. Nah, mungkin ketika kita sudah menjalankan hal tersebut nih, Pak, kita berani untuk menjadi entrepreneur dan saat bisnis kita mulai berkembang nih, Pak. Hmm. Mungkin kan jika memang kayak ya udah saya mau jadi entrepreneur tapi tanpa ada pondasi yang kuat, seringkali kita bingung dalam memimpin Hmm. suatu organisasi tersebut, Pak. Nah, Hmm. dalam menghadapi situasi tersebut bagaimana sih Pak cara kita untuk memimpin agar timnya itu lebih produktif dan juga sesuai dengan visi bisnis yang akan kita jalankan atau yang sedang kita jalankan nih Pak? Mungkin stepnya ada beberapa ya. Yang pertama kita kan kalau kita memulai jadi entrepreneur ya atau kita di profesi, saya sebenarnya mungkin tidak tepat-tepat banget ya disebut sebagai entrepreneur gitu ya, tetapi saya sebagai profesi yang boleh dibilang juga akhirnya punya kemandirian tadi. Kalau kita bilang bahwa entrepreneur itu adalah orang bebas yang bisa melakukan merancang bisnisnya dan lain sebagainya, ya itu profesi juga punya keleluasaan yang seperti itu. Nah, balik lagi.
Nah, ketika kita mau ambil ini satu bidang, itu kan pastikan dulu dalam diri kita bahwa ini saya bisa, walaupun misalnya kita belum jago nih ya, nah, tapi kita bisa dulu. Nah, setelah itu kita juga tahu artinya pekerjaan ini tuh kalau ya artinya batasan saya bisa mengerjakannya tuh sampai di mana, dan saya harus pada saat kapan nih harus sudah mulai berpikir tentang rekrutmen, tentang mengajak orang lain yang bisa saya mungkin kolaborasi, mungkin ya memang kita sampai pada satu kesempatan kita memang rekrut untuk dijadikan satu tim tadi gitu kan ya. Nah, itu harus penuh pertimbangan, karena jangan sampai seperti ini. Kita tuh sebenarnya belum artinya memberdayakan diri kita sendiri secara optimal. Ini sebenarnya masih bisa dikerjakan sama kita. Orang mulai tapi udah rekrut orang banyak-banyak, gimana cara gajinya dan lain-lain gitu kan ya. Nah, jadi harus dipertimbangkan itu semua. Makanya kalau menurut saya nih ya, tapi ya mungkin orang boleh berbeda nih pandangannya. Kalau menurut saya, orang mengambil bidang tertentu itu setidaknya dia sudah ada bekalnya dalam dirinya. Jadi jangan sama sekali baru, itu berbahaya juga. Itu menurut saya. Jadi kita sudah punya modal untuk itu gitu ya. Modal yang saya maksud bukan duit ya. Modal artinya kemampuan atau setidaknya Anda paham tuh tentang bisnis ini gitu kan ya. Nah, dari situ kan akhirnya kita tahu nih step-step apa yang harus dimulainya dari mana gitu kan ya. Pada saat sudah tumbuh sampai di sini itu harus melakukan apa. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, baik Bapak. Mungkin saya izin follow up question mengenai cara di timnya mungkin ya Pak. Kayak mengelola tim agar produktif. Oh, tim supaya produktif tuh gini. Tim pertama harus punya passion yang ya deket-deket lah ya, jangan jauh banget nih. Artinya orang-orang yang mau diajak, yang kita rangkul, yang mau bersama-sama di tim ini harus kita selektif memilihnya. Makanya tidak salah juga ketika orang merekrut pegawai itu dengan kualifikasi seperti itu tuh sebenarnya salah satu alasannya adalah untuk ini nanti bisa sejalan loh untuk dikembangkan bersama-sama. Nah, lalu yang kedua, ajak mereka untuk membahas ini gitu kan ya, merasakan bahwa ini adalah kita gitu loh. Kalau tim kan ini adalah kita, bukan ini adalah saya. Ini pengen saya gitu kan ya. Kalau itu berarti mengedepankan diri saya, tapi enggak, saya selalu ajak ini kita mau begini loh gitu kan ya. Karena tim itu kita, bukan aku gitu kan ya. Itu mungkin. Oke, jadi kita harus mengajak tim kita juga agar merasakan bahwa bisnisnya juga milik kita bersama mungkin ya Pak. Nah, jadi kalaupun tidak, setidaknya dia punya cara pandang yang sama. Misalnya begini, kalau di bisnis saya ini kan sebenarnya saya lebih banyak di konsultan pajak ya. Kalau konsultan pajak saya selalu bilang kepada anak baru nih ya, terutama ya, artinya saya baru rekrut gitu kan ya. Itu biasanya kita kasih training, mungkin dalam 1 minggu itu training teknis gitu kan ya. Nah, nanti mungkin sambil berjalan, tapi ada satu season yang saya masuk di situ memberikan satu pandangan-pandangan tentang nilai-nilai, bahwa kita nih apa sih yang kita jalankan ini, kita akan memberikan apa gitu kan ya. Dan selalu kita orientasinya, saya selalu bilang bahwa orientasi kita adalah kebermanfaatan gitu. Kita bekerja di sini kita bisa memberi manfaat loh bagi pengusaha gitu kan ya. Dan kita harus berusaha maksimal supaya pekerjaan kita ini berarti buat mereka. Kalau kita hadir kita dibayar tapi tidak memberi manfaat atau hasilnya tidak bisa dia manfaatkan, kan sia-sia ya, dan mungkin orang kecewa dengan apa yang kita layankan untuk mereka. Berarti dalam bisnis juga harus memberikan rasa kekeluargaan dan juga nyaman ya Pak dalam timnya. Oh tentu. Dan jangan salah ya, ini banyak adik-adik apa istilah
anak-anak baru mau masuk angkatan kerja lah, kalau saya selalu bilangnya angkatan kerja tuh salah melihat memilih suatu pekerjaan. Dia orientasinya terlalu money oriented gitu kan ya, orientasinya duit gitu kan ya, itu keliru loh gitu kan ya. Tidak semata-mata itu gitu kan ya. Ada dua, bahkan saya kalau mempertimbangannya tuh begini, kalau Anda dikasih kesempatan bekerja, pekerjaan itu memang sesuai dengan bidang atau minat Anda, bahkan gak digaji pun ambil. Kesempatan itu tuh satu hal yang baik dong untuk kita memulai, istilahnya kalau orang-orang bilang kan itu pecah telur istilahnya gitu kan ya. Kalau dalam bisnis juga sama. Kalau ada tim yang kita baru rekrut dikasih kesempatan itu jangan nanya gaji dulu gitu kan ya. Ini posisinya sesuai nggak dengan bidang saya dan minat saya. Kalau itu sesuai dengan bidang dan minatnya, gaji ya maksudnya bukan tidak digaji juga gitu ya. Kalaupun gaji itu jangan jadi pertimbangan, itu maksud saya. Beda lagi ketika kita ini memang sedang butuh duit. Beda ya, orang butuh duit. Orang butuh duit itu mungkin dia ini sekarang orang tuanya kurang beruntung lah gitu kan ya. Dan kebetulan misalnya salah satu dari orang tuanya dalam kondisi sakit, butuh obat yang seperti itu gitu kan ya. Sementara seperti Lisa masih kuliah gitu kan ya. Terus butuh harus kerja ini aku gitu kan ya. Nah, pada saat kita harus kerja seperti itu kan bukan pertimbangannya ini kerjaan cocok dengan aku atau bukan gitu kan ya. Bukan. Pertimbangannya kerjaan ini dibayar gak gitu kan ya. Bayarannya memadai gak gitu kan ya. Nah, kalau bayarannya memadai selama pekerjaan tidak melanggar hukum, ambil gitu kan ya. Kan itu kita butuh uang. Nah, tapi kalau kita butuh istilahnya untuk mengembangkan diri, makanya untuk adik-adik yang calon tenaga kerja, pada saat kita melamar pertama itu jangan nanya gaji, gitu kan ya. Harusnya gitu ya. Pasti perusahaan-perusahaan yang punya komitmen ingin mengembangkan juga timnya tadi, dia akan memberikan imbalan yang sebanding dengan kontribusinya. Oh iya, betul sekali ya Pak. Berarti untuk mahasiswa ataupun fresh graduate yang akan memulai karir, jadi ketika ada peluang itu kita ambil dulu ya Pak, sebagai portofolio juga untuk nantinya kita ke jenjang yang lebih serius lagi mungkin ya Pak. Betul. Oke, mungkin ya Pak, kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kita banyak orang yang mendengar istilah personal branding nih Pak, tapi merasa sulit dalam menerapkannya. Apa sebenarnya personal branding bagi seorang entrepreneur dan bagaimana hal itu mempengaruhi bisnis? Personal branding penting banget. Itu penekanan saya yang pertama ya, penting banget. Apa personal branding yang paling harus ada di dalam diri seorang entrepreneur adalah dia bisa dipercaya, trust, orang trust pada dia. Itu dulu. Jadi kalau dia ini tidak bisa dipercaya, ya mungkin orang yang belum kenal pengen menjajaki ngasih pekerjaan pertama, berikutnya dia nggak akan lanjut, gitu ya. Tapi kalau bisa dipercaya, inilah yang bisa panjang, gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya kita membangun kepercayaan, gitu kan ya. Artinya yang tadi kan trust, kita bisa sampai dipercaya sama orang lain. Itu gimana caranya? Apa kita ngomong, Pak percaya sama saya orangnya jujur? Itu bullshit kalau seperti itu pembohong gitu kan ya. Nggak usah gitu, tunjukkan saja ketika janji, tepatilah. Seperti barusan saya diminta, saya bilang jam 10, itu kan sebenarnya saya sudah spare waktu untuk, artinya mungkin saja saya nanti harus kemana dulu kalau saya telat. Padahal saya kuliah kan sampai setengah 10, kesini kan hanya butuh waktu 5 menit gitu kan ya, tapi saya bilang jam 10 saya baru siap gitu ya. Itu artinya saya ingin memastikan bahwa ketika saya berinteraksi dengan orang yang baru, saya selalu menjaga komitmen-komitmen yang seperti itu, dan di situ mulainya orang percaya pada kita. Oke, jadi seorang entrepreneur itu penting sekali untuk menerapkan atau memberikan personal branding, kepercayaan ya Pak ya dari orang-orang. Oke,
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak. Dalam menghadapi tim yang beragam dan berbagai tantangan internal yang sulitnya Pak, bagaimana Bapak memotivasi tim agar tetap semangat, produktif dan juga selaras dengan tujuan bisnisnya? Ya, pasti kita istilahnya mengelola bisnis dan bisnis yang melibatkan orang, istilahnya orang itu kan masing-masing ada kepala dan isi kepala orang itu beda-beda, istilahnya seperti itu kan ya. 5 orang, 5 isi kepala yang berbeda. Nah, ini memang perlu figur juga gitu ya. Jadi tidak bisa ya untuk bisnis-bisnis entrepreneur artinya pemula ya atau seperti saya lah, saya masih menganggap bahwa saya tidak boleh hanya mengandalkan sistem saja, tapi ada figur juga gitu kan ya. Beda nanti kalau bisnis yang sudah sangat maju berkembang itu ada yang brandnya atau nilai-nilainya itu sudah inject di dalam brandnya mereka gitu kan ya. Tapi kalau yang masih mulai itu harus ada figur gitu ya, yang pemersatu nih, artinya orang-orang yang pandangannya berbeda dan lain-lain ini bisa kita satukan dengan figur tadi. Ketika tidak ada figur yang dianggapnya bisa menjadi panutannya atau istilahnya pesan-pesannya diikuti atau ini bisa kita ajak bergerak bersama gitu kan ya, itu agak berat. Walaupun yang kedua tentu harus ada sistem. Saya akuntan gitu kan ya, di dunia akuntansi itu kita selalu mengedepankan satu sistem ya. Sistem itu jangan dimaknai sebagai suatu apa ya, SOP yang rigid gitu, tidak selalu seperti itu. Tetapi jelas kalau ini pekerjaan yang seperti ini tuh harus penyelesaiannya, artinya mulai dari mana, nanti prosesnya seperti apa dan hasilnya apa gitu kan ya, itu harus ada kejelasan. Jadi jangan sampai mereka simpang siur, sudah mulai dari sini harus balik lagi gitu kan ya. Itu membuat orang merasa bahwa waduh nih kerja nggak jelas nih gitu kan ya. Nah, ketika nggak jelas seperti itu, orang kan jadinya waktu mengerjakan pertama itu semangat loh. Tapi kalau orang harus mengulangi pekerjaan itu gitu ya untuk hal yang sama, itu udah turun tinggal berapa persen gitu kan ya. Itu malah hasilnya bisa negatif gitu kan ya. Nah, yang itu makanya penting untuk kita artinya persiapkan sedemikian rupa bahwa ini proses harus dijalankan. Nanti dia tahu misalnya ini ada step pertama, ini harus sampai di mana juga dia tahu gitu kan ya, sehingga apa yang dia kerjakan ini dia juga tahu goalnya apa gitu kan ya, seperti itu. Oke, jadi figur dan sistem juga menjadi hal yang penting. Betul. Nah, mungkin ketika sudah terlambat mungkin ya Pak, jadi tim kita tuh menghadapi penurunan semangat. Nah, mungkin ada gak sih Pak cara agar semangat itu kembali di tim kita? Ya ada beberapa cara ya, walaupun tidak selalu sama nih. Mungkin kita juga harus menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat atau healing istilah sekarang ya. Jadi buatlah mereka juga nyaman dan asik gitu kan ya. Bahkan kalau perlu mereka itu suasana kerja itu nggak selalu harus formal-formal banget. Walaupun tentu saja jangan juga mereka main-main jadinya gitu ya. Itu yang harus dibatasi. Artinya kerjanya memang santai, tapi target jelas dan mereka bertanggung jawab, itu yang harus dibuat. Yang kedua, yang tadi keseimbangan yang saya maksud juga mungkin kita sesekali ada makan bersama gitu kan ya, atau mungkin ada outing gitu kan ya, itu boleh dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Jangan memaksakan, ini usaha baru mulai gitu kan ya. Orderan juga masih istilahnya bisa nutup operasional, tiba-tiba dia udah ngajakin pegawainya ke misalnya ke Bali, tiketnya semua ditanggung, hotel ditanggung, ya kacau kalau seperti itu. Tapi pada waktunya di banyak perusahaan yang sudah sangat berkembang itu
ya sesuai, mereka bahkan mengalokasikan khusus untuk perjalanan bukan hanya di dalam negeri, bisa sampai ke luar negeri kan. Nah, itu juga harus ada. Jadi jangan buat pegawai itu ya kamu kerja di sini gitu ya. Bahkan interaksi antara pekerja yang satu dengan yang lain dibatasi misalnya kayak gitu. Itu membuat kejenuhan tersendiri, dan ketika seperti itu ya menurun nanti gitu kan ya. Dan apalagi kalau dia merasa bahwa oh semua kok dibatasi ya di sini gitu kan ya. Nah, dan yang jangan lupa, karena kita ini melibatkan orang, orang ini kan masing-masing juga punya istilahnya pribadinya masing-masing. Lisa misalnya punya keluarga, nanti pegawai yang satu punya keluarga, yang lain juga gitu kan ya. Nah, pada saat-saat tertentu kita nggak boleh juga terlalu strike. Wah, ini aturan kerjaan nih harus begini-begini gitu kan ya. Nah, misalnya masuk jam 8 pulang jam 5, istirahat jam 12 sampai jam 1, itu sudah sangat kaku sekali gitu kan ya. Ada pegawai yang telat langsung di strat gitu kan ya, langsung kasih SP. Enggak, kita mesti tahu dulu sepanjang ya, artinya kita buat juga aturan main gitu ya. Aturan main tuh begini, kalian bukan tidak boleh libur gitu kan ya, boleh, tapi libur yang macam mana, libur apa gitu kan ya. Nah, misalnya tiba-tiba orang tuanya sakit dan harus diantar ke rumah sakit gitu kan ya, dan dia satu-satunya orang yang diandalkan untuk itu, masa begitu datang ke kantor dia tadi sudah dalam kondisi panik nganterin orang tuanya, tiba di kantor dimarahin, kena SP, ya itu pasti down, dan itu akan jadikan pelajaran besar buat dia gitu kan ya. Nah, bahkan mungkin buat yang lain itu membuat orang jadi down, dan bahkan mungkin jadi kontraproduktif gitu kan ya. Yang tadinya disiplin dalam rangka menjaga produktivitas, tapi ternyata tidak sepenuhnya bisa diterapkan sekaku itu. Kalau menurut saya ya, Oke, seperti itu. jadi sesama tim juga harus saling pengertian berarti apa ya? Kayak dalam memahami situasi. Ya, ya, walaupun jangan permakluman terus, karena kadang-kadang ada juga tipikal pegawai kita. Ya, makanya seorang entrepreneur ini juga harus seorang leader, harus seorang manager, gitu kan ya. Nah, bahkan mungkin merangkap juga kita ini sebagai psikolog, sebagai marketing gitu kan ya. Ya artinya beginilah, bukan berarti jadi psikolog sungguhan ya, tapi kita memahami juga, oh ini pegawai ini memang suka nyari alasan ini untuk tidak masuk atau masuknya telat dan lain sebagainya. Kalau yang itu ya nggak boleh, bahkan ada persyaratan tertentu sampai dia bisa dikasih izin gitu ya. Karena kalau yang begitu kita abaikan, tidak peduli gitu kan ya, ya ngerusak. Yang rusak bukan hanya dia, yang rusak di tim semua bisa jadi rusak, karena oh dia kok nggak dimarahin gitu kan ya, saya dimarahin misalnya gitu kan ya, dia nggak kena SP, saya kena SP dan seterusnya itu. Wah, Unfathers, kita baru 5 pertanyaan tapi sudah sangat insightful sekali ya dari Bapak Nur ini, sangat hebat sekali. Oke, mungkin Bapak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita ketahui bahwa Unpad itu ada wirausaha muda Universitas Padjadjaran nih Pak. Nah, jadi di situ tuh jadi para mahasiswa itu mulai mengembangkan bisnisnya nih Pak. Nah, mungkin sebagai entrepreneur muda kita tuh punya ide bisnis yang besar tapi takut gagal nih kalau terlalu ambisius. Nah, bagaimana sih cara Bapak memastikan strategi bisnis yang tetap menantang tapi realistis juga sehingga peluang berhasilnya itu lebih tinggi? Oh ya, kembali lagi kepada artinya pahami juga kapasitas diri kita. Kapasitas diri. Iya. Jadi jangan sampai kita ini tidak tahu siapa kita gitu loh. Nah, kalau tidak tahu siapa kita, kan akhirnya kita menetapkan target yang terlalu tinggi. Akhirnya ya kita nggak bisa mencapainya, dan di situ kan membuat kita ya down jadinya. Tapi ketika kita tahu, nah kita menetapkan target pun yang kiranya memang bisa kita capai gitu ya. Walaupun ya harus disadari di dalam bisnis nggak ada yang instan.
semua by proses gitu ya. Artinya step-step yang mulai dari kecil dulu. Misalnya ya saya dulu memulai gitu ya. Saya dulu memulai itu hanya saya menyewa ruangan sebesar inilah ya, sebesar ini ruangan yang saya sewa. Saya hanya menempatkan satu orang pegawai gitu kan ya. Nah, itu saya mulai gitu ya. Karena kalau saya mulai sudah langsung targetnya gede, saya pokoknya tahun ini harus dapat sekian omsetnya atau saya bisa menggarap sekian klien gitu ya. Kalau ini konsultan, ya itu berbahaya. Kita mesti ukur gitu ya. Bahkan kita harus memulai dalam kondisi yang istilahnya sekarang kita bertahan aja dulu gitu ya. Ya, makanya kalau waktu saya mulai, saya supaya dapat untuk bayar pegawai satu orang dan bayar sewa kantor saya. Saya belum dapat loh, gitu kan ya. Saya belum dapat gitu kan ya. Dan itu harus siap dengan artinya bukan hanya sebulan 2 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun gitu kan ya. Baru istilahnya kita dapat gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi berani memulai juga ya Pak ya, Iya. menghadapi resiko. Karena mungkin dalam bisnis ini bisa dibilang high risk high return juga nggak Pak? Betul, berani menghadapi risiko dan istilahnya karena kita tahu tadi kapasitas diri, daya tahan kita sampai seberapa itu juga kita harus tahu, Iya, betul. gitu kan ya. Karena kalau enggak, misalnya, oh ternyata 2 bulan udah langsung tumbang nih, kan hancur apa yang sudah kita rancang. Padahal bisnis ini semua orang bisnis itu banyak loh yang membutuhkan waktu bertahun-tahun baru menghasilkan return yang memadai. Misalnya, ya saya berangkat dari orang tua yang berkebun ya, di perkebunan kelapa ya. Nah, kebun kelapa itu, nanam kelapa sampai berbuah itu 5 tahun. 5 tahun itu berarti dalam waktu 5 tahun itu nggak ada hasil dong dari kelapa yang ditanam. Nah, berarti kan kita harus tahu daya tahan kita sampai berapa. Istilahnya, mobil saya itu sudah terisi bensin full nggak untuk saya bisa menempuh sekian kilometer, itu yang perlu kita hitung gitu loh. Oke. Jadi kalau misalkan karena mungkin takut gagal dan juga kalau kita terlalu ambisius juga berarti kita harus menyiapkan mentalnya juga Betul, ya Pak dalam betul, menghadapi. betul. Oke, mungkin kita balik ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin dalam memulai jaringan dari nol itu bisa terasa overwhelmed nih Pak. Apalagi ketika belum kenal industri. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri, langkah awal apa yang paling efektif untuk membangun koneksi yang nyata dan juga bermanfaat nih bagi bisnis yang sedang dijalani? Kalau tadi kan saya juga cerita ya, jadi saya memulainya dari kerja dulu. Ya, itulah yang supaya kita tidak mulai dari nol kecil. Ya, kalau kita kerja kan kita udah jelas nih kita kerja bahkan dengan janji salary sekian gitu kan ya. Dan kita bisa berapa tahun di sini, tapi sambil kita juga membuka cakrawala berpikir kita, pandangan kita untuk artinya apa nih yang bisa dikembangkan selanjutnya gitu kan ya. Nah, dari sana tentu kalau kita memang mulai terus ini energinya cukup yang tadi istilahnya membutuhkan daya tahan yang panjang gitu kan ya. Nah, ini perlu kita juga yang tadi personal branding kita juga ada gitu kan ya. Yang kedua, jangan lupa kita harus bangun jaringan-jaringan. Ya, jaringan-jaringan itu dari mana memulainya? Banyak kok, kita bisa masuk. Yang pertama makanya kalau reuni itu jangan untuk CLBK. Jadi reuni itu untuk jaringan gitu loh. Jadi nanti reuni itu juga jangan setelah lulus baru setahun udah reuni, jangan juga. Reuni itu udah setelah sekian lama. Bahkan sebenarnya buat saya, kalau saya reuni itu saya punya maksud untuk artinya memperluas jaringan saya gitu kan ya. Oh, Nur Hidayat sekarang di mana kan gitu. Nah, jadi ketika jaringan itu dimulai dari sana ya kan, teman-teman tahu dulu kita seperti apa dan sebagainya. Oh, ternyata dia punya bisnis ini, apa yang bisa kita kerjasamakan dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Bukan hanya tentang itu, nanti dari teman itu kan istilahnya dari mulut ke mulut dia akan menceritakan bahwa oh
Nur punya konsultan pajak loh, gitu kan ya. Oh iya, bisnis saya sedang butuh nih. Nah, kan akhirnya terhubung ke kita, gitu kan ya. Itu yang penting untuk dilakukan, gitu. Iya, berarti kita juga harus berhubungan dengan baik ya Pak dengan teman-teman Oh, kita di tentu, masa sekarang karena tentu. Nah, kita juga tidak tahu teman kita di masa depan itu akan menjadi apa. betul, betul. Nah, Oke, nah berbicara tadi nih Pak, kayak kita harus berhubungan baik nih Pak. Dalam di awal bisnis, reputasi profesional itu kan masih sangat minim ya Pak, karena kita masih membangun kepercayaan, masih membangun trust nih Pak. Apa strategi yang paling efektif menurut Bapak untuk mulai menonjolkan brand pribadi dan juga membangun kepercayaan diri dari audiens ataupun partner dalam menjalin tadi seperti relasi? ya, tadi kalau orang mengenal kita dengan orang yang bisa dipercaya dan dia nanti tahu, oh ternyata Nur punya bisnis ini dan itu bisa mungkin kerjasama atau mungkin dia bisa butuh barang dari saya atau butuh jasa dari saya. Nah, itu kan akan sangat-sangat mudah ya untuk berlanjut sampai akhirnya jadi transaksi gitu kan ya. Karena kan tidak bisa ya kita hanya orang saya percaya banget sama dia tapi dia nggak pernah juga beli barang saya. Kalau saya dagang, saya jual, ada jasa yang saya berikan dia juga nggak pernah pakai jasa saya, kan nggak juga ada nilai tambah apa-apa gitu kan ya. Ya kita butuh sampai akhirnya ada action gitu kan ya, ada action yang sampai membeli atau menggunakan jasa yang kita bangun ini bagi rekanan tadi. Dan apa tadi satu yang perlu membangun kepercayaan Ya, dan ini ya mungkin dari orang. pada akhirnya kita juga butuh ya untuk sekarang kan medsos sudah sedemikian rupa ya berkembang ya, jadi kita juga harus mengisi beberapa profil kita di medsos gitu ya supaya orang tahu, atau mungkin bahkan ya kalau sekarang misalnya untuk profesional itu mungkin LinkedIn LinkedIn. atau apa gitu kan ya, itu kan akhirnya orang bisa mengenal kita tidak hanya secara langsung tapi mungkin melalui media-media itu akhirnya terhubung gitu kan ya. Dan satu lagi, pokoknya jangan jadi orang yang merasa bahwa dirinya hebat gitu ya. Ya kalau orang sudah terlalu sering merasa dirinya hebat ya mungkin orang malas jadinya. Kalau malas ya itu ya semua tidak akan pernah terjadi karena orang nggak mau bekerja sama kita, orang nggak mau minta jasa kita, orang nggak mau beli barang kita, kan gitu kan ya, gitu. Itu sih. Nah, Oke, jadi untuk memanfaatkan di era digitalisasi juga media sosial itu bisa jadi ajang kita untuk memperkenalkan diri juga dan membangun portofolio agar betul, kepercayaan dari orang-orang itu ada kira kepada betul, kita. betul, betul. Ya, dokumentasi-dokumentasi kegiatan dan lain-lain sepanjang yang positif ya, jangan yang aneh-aneh gitu kan ya. Aneh-aneh kan mungkin malah kita jadi dikecam banyak orang gitu kan Iya, ya. betul Ah, sekali. ah. Terus baik dan benar juga ya Pak dalam menggunakan media sosial. Oh ya, bijak Oke, bijak istilahnya, bijak dalam bermedsos. sekali. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang sering dihadapi atau yang sering ditakuti kan seperti kegagalan dan juga hambatan di awal bisnis nih Pak. Apa sih Pak tips dari Bapak agar entrepreneur muda bisa belajar dari kegagalan tanpa kehilangan motivasi dan semangat terus untuk mencoba? Jadi kalau jadi entrepreneur ya harus siap gagal. Harus ya. Kalau orang mau bisnis tapi tidak siap gagal ya jangan, itu mah harus mah jadi pekerja aja gitu kan ya. Kalau pekerja kan istilahnya hasilmu kurang bagus ya mungkin ada supervisornya, ada siapa yang membinanya untuk ini ya. Tapi kalau dia memang mau main di bisnis dan dia sendiri yang mengendalikannya, dia harus siap dengan kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun gitu kan ya. Terburuk sekalipun itu artinya begini. Jadi kan apa risiko terbesar ketika kita memulai bisnis tertentu? Ya nggak bisa jalan. Itu sudah harus kita pikirkan dari awal gitu kan ya. Nah tapi kita harus siapkan bantalannya istilahnya gitu ya. Jadi ketika ini nanti tidak jalan, apa way out-nya gitu kan ya. Apakah kita mau terpuruk
ngurung diri di rumah terus seperti rice cooker. Kan enggak, kita harus juga beredar ya, seperti motor yang dipakai untuk jalan kemana-mana kan gitu. Oke, mungkin selain harus siap untuk gagal juga nih Pak sebagai entrepreneur. Kalau misalkan kita sudah kehilangan motivasi karena kegagalan tersebut, apa sih Pak yang bisa membangun diri kita kembali? Ya itu memang kompleks ya. Yang paling penting tapi sebenarnya ya dari dalam diri. Nggak ada itu luar diri itu, sekali lagi tadi seperti yang saya bilang, luar diri itu hanya sekian persen yang mempengaruhi kita untuk memulai, atau sebaliknya memulai untuk bangkit itu ya dari dalam diri. Nah, mungkin ada setidaknya kita ini harus punya ini juga ya. Misalnya yang pertama, kita percaya kepada agama lah ya. Artinya agama ini kan juga menjadi motivasi kita. Gimana kita merenung, atau mungkin orang-orang yang soleh dan taat itu kan mungkin biasanya merenungnya di sepertiga malam misalnya, seperti itu. Itu kan tempat perenungan sebenarnya, bukan tentang tahajudnya saja gitu kan ya. Itu perenungan di tengah malam itu menjadi sesuatu yang baik gitu, karena di situ saat hening mungkin kita bisa mau menelanjangi diri kita untuk melihat kita ini secara objektif gitu. Dan berikutnya ya kita harus lihat juga gimana orang-orang sukses itu kan tidak semua dia begitu memulai langsung langsung hebat, tidak juga. Mereka ada yang istilahnya sudah eh, runtuh di sini gitu ya, dia bangun kembali gitu kan ya. Ya seperti anak kecil yang mulai belajar berjalan lah ya. Artinya kalau anak kecil mulai belajar berjalan, begitu jalan 2 langkah jatuh, terus dia nggak mau lagi berdiri, mulai berjalan lagi, bisa nggak bisa jalan loh dia sampai gede. Sama, kita juga seperti itu. Jadi orang hebat itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi pada saat dia jatuh dia mau untuk berusaha bangkit lagi, seperti itu. Oke, jadi boleh di Unpaders, orang yang hebat itu bukan orang yang tidak berani jatuh, tapi ketika dia jatuh berani bangkit kembali. Berusaha bangkit. Berusaha bangkit Iya. kembali. Iya, mungkin tidak terasa kita ada di pertanyaan terakhir nih Pak. Ini lebih ke untuk generasi baru yang sedang mempertimbangkan untuk memulai bisnis sendiri. Apa pesan atau insight yang paling Bapak ingin sampaikan ke mereka agar berani mengambil langkah pertama? Ya, kalau bisnis saya bilang kita ini sebenarnya ada 4 alasan ya yang harus kita pakai ya supaya ini menjadi bisa kita menjalankan bisnis. Yang pertama tuh kita harus suka nih dengan bisnis itu. Jadi suka itu akan melahirkan suatu energi yang luar biasa. Jadi jangan sampai Anda nggak suka tuh dengan bisnis ini. Kalau seperti itu yang terjadi, ya nggak akan bisa memulai bisnis orang Anda nggak suka. Yang kedua, Anda harus bangga dengan bisnis yang Anda jalankan. Dengan Anda bangga, Anda bisa story di medsosnya muncul, ya nggak? Ketemu orang salaman juga cerita, ya seperti saya bangga dengan profesi saya. Saya ketemu orang salaman, saya Nur Hidayat, konsultan pajak gitu kan. Ya itu kan artinya menunjukkan bahwa saya bangga dengan profesi, dengan entrepreneur atau usaha atau karir yang saya jalanin. Dan yang ketiga alasannya kenapa kita bisnis di situ, bisnis ini ya kita punya kalkulasi juga, pastinya itu bisa menghasilkan uang. Jangan kita suka dan bangga tapi nggak ada duitnya ya. Jadi itu percuma ya. Jadi harus ada duitnya. Dan jangan lupa satu lagi, harus memberi manfaat bagi orang lain. Jadi jangan sampai kita ini bisa dapat duit tapi orang lain celaka, gitu kan ya. Bisa dapat duit tapi orang lain yang rugi, gitu kan ya. Ya jangan merugikan orang lain. Orang itu kan bayar kita, kalau dia merasa mendapat manfaat kan nggak ada masalah. Dan satu lagi, untuk kita orang-orang yang beragama ini, ya carilah bisnis-bisnis yang tidak melanggar aturan agama, gitu kan ya. Jadi 5 hal tadi mungkin yang saya pesankan, supaya kita setelah kita tahu ini kita suka, dan 4 pertimbangan lainnya itu kita ini kita hitung gitu ya. Ya udah,
kalkulasi action saja, jangan kalkulasi terus gitu maksud saya. Jadi harus memulai gitu. Oke, betul banget. Berarti harus di take notes nih untuk Unpaders Nah. yang ingin memulai bisnis. Jadi harus dimulai dari rasa suka dulu terhadap bisnis tersebut, lalu bangga juga, dan tidak lupa juga ya Pak, harus ada return yang dihasilkan Iya. dan juga memberikan manfaat nih untuk orang banyak. Dan yang paling penting bagi kita yang beragama tidak melanggar syariah tentunya ya, Tidak Pak, ya. melanggar agama Iya. gitu kan ya. Kalau ini melanggar agama kan nanti duit nggak dapat, dosa dapat gitu kan ya. Gitu sih. Iya, dan urusannya tidak hanya di dunia tetapi juga di Iya, akhirat nanti mungkin ya, persis. Pak. Walaupun begini, pada akhirnya kita kan harus sejahtera dulu di dunia Iya, gitu kan ya. Kalau di dunia ini sudah tidak sejahtera, ya kita mungkin sulit ya untuk menjadi sejahtera di akhirat gitu kan ya. Kenapa? Karena kan doa kita juga begitu loh, kita. Jadi doa kita itu kan fid dunya hasanah ya. Di dunia ini harus bahagia. Fil akhirati hasanah, baru di akhirat kita juga bahagia gitu. Masya Allah. Karena mungkin dalam beribadah juga kita membutuhkan dana ya Pak ya. Iya. Bersedekah juga Bersedekah membutuhkan dana. Termasuk yang tadi kita memulai bisnis kan nggak bisa mulai itu hanya semangat saja dan kita suka saja. Modalnya salah satunya ada money gitu. Ada duit. uang adalah kunci. Oke, Unpaders, tidak terasa kita udah ada di akhir pertanyaan nih. Terima kasih banyak Bapak atas insight yang dibagikan hari ini, sangat relevan tentunya bagi para wirausaha muda ataupun fresh graduate nih yang ingin memulai dirinya untuk menjadi entrepreneur. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, mungkin Bapak ada pesan singkat ataupun harapan dan juga informasi yang ingin disampaikan kepada Unpaders semua? Ya, saya mungkin hanya berpesan begini kepada adik-adik ya yang masih istilahnya nol pengalaman, belum punya kesempatan untuk berbisnis atau berkarir. Ya, berkarir kalau mau memulai bisnis, yang pertama tentu kapasitas diri kita dulu kita ukur, artinya kita sampai di mana nih gitu kan ya. Artinya yang tadi pertimbangan 4 pertimbangan tadi juga kita perhitungkan, jangan sampai kita memulai entrepreneur tapi sebenarnya ini kita nggak suka, hanya kita ngelihat orang oh ini lagi tren di sini kita ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan saya kira itu keliru. Jadi bisnis ini supaya menjadi passion kita, selain akhirnya itu bisa mendatangkan uang kan, kalau kita jadi bahagia dengan bisnis ini kan mungkin jadi sehat juga gitu. Itu sih. Nah, termasuk itu mirip juga nanti ketika pertimbangan awalnya kita harus memulai karir dengan pekerjaan dulu gitu ya. Memilih pekerjaan pun demikian. Tapi tadi pekerjaan saya bilang ada dua ya. Ketika kita bekerja untuk uang ya apa aja, yang penting ini kerjaan halal dan dapat duit ambil gitu kan ya. Tapi kalau ini memang mau mengembangkan diri, kalau ini memang sesuai dengan passion, sesuai dengan latar belakang kita, walaupun gajinya kecil atau bahkan gak digaji pun ambil gitu ya, karena ini kesempatan untuk berkembang gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Nur Hidayat. Oke, Unpaders, dari diskusi kita hari ini kita banyak belajar bahwa entrepreneurship bukan hanya tentang membangun bisnis, tetapi juga tentang keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi resiko, dan juga terus belajar dari setiap proses yang kita jalani. Terima kasih banyak Bapak Nur atas waktu dan insight yang telah diberikan di episode 23 kali ini. Oke, saya Lisa pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Entre Talks berikutnya. Tetap semangat mengembangkan diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.